mendengarkan podcast ini. Kita bersama membaca satu ayat dalam 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus 3 ayat yang ke-12, melanjutkan apa yang kita telah bersama pelajarinya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, kita telah membahas kata speudo atau mempercepat. Tulisan Petrus menunjukkan bahwa orang percaya dapat mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi kata mempercepat ini mengesankan bahwa waktu yang ditentukan Allah itu bersifat fleksibel atau bisa relatif. Karena bisa dipercepat oleh kita. Kedatangan Tuhan Yesus yang akan mengakhiri sejarah dunia dan dibangunnya kerajaan Tuhan Yesus Kristus, kerajaan teokrasi kekal, itu tidak ditentukan secara mutlak atau absolut, tetapi fleksibel atau relatif. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bertanya, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus menjawab bahwa masa dan ketikanya ditetapkan oleh Bapa sendiri. Itu bukan menyangkut ketetapan jatuhnya satu waktu, tetapi jumlah dari orang-orang yang menjadi korpus delikti genap atau cukup, maka Tuhan baru mengakhiri sejarah dunia ini. Waktu dan masa ditentukan oleh Bapa menurut kuasanya, menurut eksosianya, menurut hak istimewanya. Ini juga berkaitan dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa hal duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus di kerajaan Bapa di surga nanti, itu Bapa yang menentukan, bukan Tuhan Yesus. Itu pasti ada hubungan di situ, saudara. Bicara soal masa dan ketika, ini bicara soal jumlah, bilangan orang yang tidak menyayangkan nyawa. Mengenai masa dan ketika, mengenai waktunya, ya saudara, Tuhan Yesus berkata, Bapa yang menentukan. Ini berkenaan dengan jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawa. Jika sudah genap, maka Tuhan datang. Ya, Wahyu pasal 6 ayat 11 itu. Nah, berkenaan dengan ini Tuhan Yesus juga berkata, atau menjawab ketika muridnya berkata, Tuhan, nanti kami duduk di sebelah kanan kiri Tuhan ya. Tuhan Yesus berkata, Bapa yang menentukan, bukan aku. Dengan hal ini jelas firman Tuhan menyatakan bahwa yang dibutuhkan Tuhan adalah orang-orang yang bisa menggenapi rencana Allah, yaitu mereka yang tidak menyayangkan nyawa dan rela menerima baptisan seperti yang diterima oleh Tuhan Yesus, yaitu baptisan api, yaitu penderitaan. Hanya orang-orang yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus, orang yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8:17. Oleh sebab itu fokus hidup dan pelayanan kita sekarang harus jelas. Fokus hidup kita adalah berusaha menjadi pribadi yang tidak menyayangkan nyawa
artinya rela meninggalkan kesenangan diri sendiri, rela meninggalkan kesenangan dunia. Lalu kita juga menolong orang lain untuk memiliki kualitas hidup seperti yang kita jalani. Nah, masalahnya, saudaraku, berapa banyak orang yang punya minat untuk itu, saudara? Ini bukan main-main. Ini berkaitan dengan Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang Kristen tidak masuk ke wilayah ini, saudara, dia belum berurusan secara benar dengan Tuhan. Dia tidak bisa dikatakan sebagai Kristen dewasa. Tidak bisa. Orang yang tidak masuk ke wilayah ini orang yang tidak bisa dikatakan berurusan secara benar dengan Tuhan. Saya tidak ngebluff atau bluffing, saudara. Memang begitu. Yang dibutuhkan Tuhan adalah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa, yang jika jumlahnya genap, maka kerajaannya bisa dihadirkan, iblis bisa dibinasakan, saudara. Jadi yang dibutuhkan itu orang-orang yang bisa menjadi corpus delicti, orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Betapa sulitnya memiliki sikap hidup yang tidak menyayangkan nyawa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada zaman kita hari ini. Bapak Ibu bisa membaca dalam beberapa ayat, ya. Misalnya di Injil Matius pasal 10, saudaraku sekalian, ayat yang ke-39. Kalau lengkap dari ayat 38 dan 39, saudara. Demikian firman Tuhan. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terus. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya. Jadi ke belakang kemari ini mulai jelas bentuk kekristenan yang sejati itu, saudara. Saya kira juga mulai jelas bentuk khotbah saya, mulai jelas arahnya. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26. Jadi yang dibutuhkan itu orang-orang yang memang tidak menyayangkan nyawa. Tidak ada program atau paket beragama Kristen biasa-biasa saja. Tidak ada program itu. Yang ada adalah menyayangkan nyawa atau tidak menyayangkan nyawa. Yang ada cuma itu. Ya, tidak ada pilihan. Nah, kalau saudara sekarang ada di posisi yang tidak jelas, ya saudara harus bertobat. Itu bukan posisi yang Tuhan kehendaki. Jadi saya tidak salah kalau saya berhadapan dengan Tuhan nanti, saya sudah beritahu kepada saudara. Baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya berani menanggalkan naluriah kemanusiaan. Bukan hanya meninggalkan hal-hal yang melanggar moral, tapi naluri kemanusiaan. Orang kan mau nyaman seperti orang lain hidup, punya rumah, punya mobil, punya deposito. Sebenarnya bukan salah punya semua itu. Tapi kalau tujuannya hanya karena supaya kita merasa nyaman dengan hal ini, berarti kita memang belum mengenal kerajaan surga. Karena kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi kebenaran, sukacita, dan sejahtera oleh Roh Kudus. Terus,
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, nyawa kan saya sudah jelaskan di sini. Nyawa itu suke itu artinya jiwa, ya. Ini jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau pikiran, perasaan, kehendak kita ditujukan kepada dunia hari ini, dunia. Begitu dia mati, buka mata seperti mimpi. Jadi 70 tahun, 80-90 tahun itu seperti jentikan jari dibanding dengan kekekalan. Ini lenyap. Dibuang dalam api kekal. Tetapi kalau kita berani menyangkal diri, tidak mengarahkan pada dunia, ya kita tentu harus studi, berkarir, berkeluarga, melakukan semua tugas tanggung jawab. Tapi semua kita arahkan ke Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak kita akan terpelihara. Di kekekalan nanti kita masuk dunia baru. Kita kembangkan kembali pikiran, perasaan, kehendak itu. Kita membuat berbunga-bunga keindahan itu. Sekarang saudara mau tinggal pilih mana? Mau membuat berbunga-bunga hidup saudara hari ini atau nanti? Ingat ya, kamu tidak dapat mengabdi kedua Tuhan. Kita itu selama ini memang tidak mendengar desakan kuat. Anda tidak didesak kuat. Cara hidup anak-anak dunia telah ditolerir begitu rupa, sehingga kita tidak menemukan standar hidup yang benar. Tidak menemukan standar hidup yang benar. Justru pada umumnya orang-orang berlomba untuk menyelamatkan nyawa, dan itu dianggap irama hidup standar yang dikenakan hampir semua manusia. Berbeda dari irama hidup itu dipandang tidak wajar. Dan sekarang saya mengajak Anda untuk hidup tidak wajar. Tidak wajar di sini bukan berarti Anda jadi konyol. Saya sudah berkali-kali berkata, kita harus tampil seakan-akan sama, jangan nyeleneh, jangan aneh, jangan nyentrik, sehingga jadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi hakikat esensi hidup kita beda dengan orang, saudaraku. Tidak menyayangkan nyawa adalah irama hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia datang dari surga, melepaskan semua kemuliaan, mengosongkan diri, berkeadaan sama seperti kita, dalam segala hal disamakan dengan manusia, Ibrani 2 ayat 17. Dalam keadaan sama seperti manusia, ia menyediakan diri untuk taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tuhan Yesus bukan tidak bisa menikmati dunia, dia bisa. Tetapi ia memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Ia matikan dirinya dari segala kesenangan dunia. Irama hidup inilah yang harus kita contoh. Kita pun harus mengosongkan diri juga. Kita pun juga harus mengosongkan diri. Mengosongkan diri di sini bukan berarti lalu kita jadi orang ngawur ya saudara. Filosofinya harus dirubah. Kalau dulu earthly, worldly, duniawi, sekarang heavenly. Segala sesuatu yang kita lakukan harus ditujukan ke Tuhan. Dua isinya, berusaha jadi korpus delikti, menolong orang lain jadi korpus delikti. Itu saja, itu aja tujuan hidup kita. Nggak ada yang lain. Tuhan Yesus pengakuannya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Makananku, rezekiku, my broma, dagingku, solid food, broma. Ini menunjukkan makanan yang berkualitas. Sebagaimana setiap orang setiap hari mencari nafkah, berusaha untuk memiliki penghasilan yang baik, untuk memiliki makanan yang berkualitas, demikianlah kita berusaha menemukan kehendak Allah dan melakukannya. Dan itu bagi kita jadi solid food. Itu yang utama.
Sayang sekali banyak orang hanya bekerja untuk roti yang dapat binasa, tapi tidak bekerja untuk roti yang tidak dapat binasa. Yohanes 6:27-29. Memang kekristenan itu membuat Anda jadi berbeda dengan lingkungan. Tepatnya berbeda sekali. Tepatnya berbeda sekali. Pada waktu saya mengkhotbahkan hal itu di sini, saya belum memahami sedalam ini loh kebenaran. Karena makin hari itu dengan kecepatan tinggi Tuhan bukakan begitu banyak rahasia. Dan pengalaman-pengalaman hidup yang saya dapatkan ya hari-hari ini memojokkan saya terus untuk memilih Tuhan. Karena saya melihat orang-orang yang tidak bisa diselamatkan lagi. Dan saya takut kalau saya berkeadaan seperti itu. Orang yang tidak bisa diselamatkan lagi. Orang yang tenggelam dengan pesta pora. Orang yang sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Seakan-akan itu hal yang bernilai. Soal-soal yang tidak prinsip jadi prinsip. Yohanes 6:27-29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami perbuat? Atau pekerjaan apa itu untuk roti yang tidak dapat binasa? Terus? Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa? Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Kalimat sederhananya, teladani Dia, contohlah Dia, ikuti jejaknya. Bekerja di situ, ikuti jejaknya. Percaya itu pergumulan hidup yang melibatkan semua potensi, jasmani maupun rohani. Bukan hanya pergumulan hati atau pikiran. Percaya artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus mengikuti jejak Tuhan. Mengikuti jejak Tuhan artinya memiliki ramah hidup seperti yang Tuhan Yesus miliki. Kalau seseorang tidak berani mengenakan irama hidup ini, berarti ia tidak bersedia ikut Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus mematikan dirinya dari segala kesenangan dunia, demikian pula seharusnya setiap orang percaya juga begitu. Harus melepaskan dirinya dari segala miliknya. Lukas 14 ayat 33. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu nggak bisa berkembang. Kau tidak bisa kudidik. Kamu tidak bisa berubah. Bekerjalah untuk roti yang tak dapat binasa artinya percaya. Percaya itu artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya, ikut jejaknya. Saya juga belum lulus, saudara. Saya ini juga belum lulus. Saya ini belum lulus. Saya sedang belajar untuk lulus. Saya rindu kalau orang ketemu saya, dia sama seperti ketemu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kebijaksanaannya, keteguhan hatinya, ketulusannya, kejujurannya. Nah, saya rindu begitu. Dan saya belum lulus. Tapi saya rindu. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau orang ketemu saudara, ia menemukan atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Betapa memikatnya hidup orang seperti ini. Betapa memikat. Orang baru bertanya, apa pengharapan apa yang ada padamu? Saya berani bicara bukan sudah lulus, saya belum lulus, tapi saya tidak punya pilihan lain. Karena udah tahu, begitu kok Kristen yang benar itu begitu. Kristen yang benar itu begini. Saudara kalau mau Kristen di luar ini bukan Kristen itu.
Kristen itu seperti Kristus. Jangan puas dengan standar moral yang Anda telah capai, sebaik apapun Anda, mumpung ada kesempatan. Kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak bersedia melepaskan dirinya dari segala miliknya. Dengan demikian ia masih bertahan mengenakan irama anak dunia. Jika irama hidup itu tidak digantikan dengan irama hidup yang Tuhan Yesus kenakan, akhirnya dia tidak pernah bisa diubah atau mengubah dirinya. Dan perubahan itu Bapak Ibu itu harus berangkat dari diri saudara sendiri. Saudara yang harus merubah diri saudara sendiri. Tuhan menyediakan fasilitas, ya, Roh Kudus mendampingi, firman Tuhan diberikan. Lalu perubahan itu tergantung masing-masing individu, tergantung saudara. Kalau saudara berpikir atau berkilah atau beralasan sibuk, Anda nggak sibuk sampai Anda dikubur di tanah kusir Menteng Pulo, Kuiling atau San Diego Hill, baru berhenti. Oleh sebab itu ya sebenarnya untuk para pembicara-pembicara dan pengawal-pengawal kerajaan surga ini, hulu balang ini, lebih dari belajar teologi atau belajar Alkitab atau belajar pendalaman Alkitab, Anda harus belajar untuk mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Waduh saudara, kalau saya tahu hal ini 5 tahun yang lalu saja, pasti keadaan saya hari ini jauh lebih baik saudara. Pasti keadaan saya sekarang jauh lebih baik. Ini sudah nyaris terlambat ini saudara. Tapi bersyukur karena belum terlambat sama sekali. Berarti masih ada kesempatan untuk merubah diri. Banyak orang tidak berani mengenakan irama hidup yang dikenakan Tuhan Yesus. Banyak alasannya, saudara. Banyak alasan. Mungkin juga beberapa saudara mendengar perkataan ini juga pesimis gitu. Mana bisa, mana mampu gitu. Tuhan tidak mungkin memberikan perintah yang kita tidak bisa lakukan. Jangan menghina Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak bijaksana. Seakan-akan Tuhan itu sewenang-wenang. Kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna, kamu bisa. Kamu bisa. Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah yang kita tidak bisa lakukan. Pasti kita bisa. Di sisa umur hidup saudara, lakukan itu. Ini prestasi yang akan kita bawa di keabadian. Masa apa? Alkitab berkata kumpulkan harta di surga. Itu maksudnya itu. Maksudnya itu. Ya tentu saya perlu waktu lagi menjelaskan itu. Kita sudah berkarir, sudah studi, sudah bisnis. Kita bangun rumah tangga, kita jaga rumah tangga kita sebaik-baiknya. Ayo untuk diri kita sendiri apa yang kita mau bawa di kekekalan, saudara? Apa yang kita mau bawa, saudaraku? Semua yang kita usahakan itu ngengat dan karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Akan lenyap. Jangan sampai hidup ini menjadi mimpi indah. Jangan sampai hidup ini menjadi mimpi indah. Jadi begitu Anda buka mata, wah betapa indahnya hidup di dunia. Sebab Anda terbuang dari hadirat Allah selamanya. Yang paling miskin, paling menderita, paling banyak cacat fisik, cacat apapun ya, itu pun masih indah dibanding terpisah dari Allah selama-lamanya. Mimpi indah. Di dunia ini cacat tubuhnya, miskin, tertindas, itu masih enak, itu masih indah dibanding dengan terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Mungkin Anda berkata, ya Pak, kita nggak usah mikir sekarang, kita mau nanti aja kan, sekarang kita masih di dunia. Justru sekarang masih di dunia. Justru sekarang inilah satu-satunya kesempatan. Banyak faktor. Tetapi ada hal alasan-alasan utama yang saya mau tunjukkan kepada saudara supaya kita jangan terjebak. Ini bantuan berpikir secara logis saja ya. Kenapa kita tidak mau berjuang sungguh-sungguh meninggalkan kesenangan dunia?
Karena kita tanpa sadar berpikir hidup ini seperti tidak berujung atau tidak ada akhirnya. Bahkan orang yang mau mati pun tidak berani mengakui bahwa dia akan mati. Iya, saya pernah datang ke orang sakit di salah satu rumah sakit. Itu sudah usia di atas 80, tua sekali. Tapi keluarga ini mampu. Mungkin sudah hampir 90 kali. Hanya ada obat yang belinya di Singapura. Nah, anaknya atau anak menantu khusus pergi ke Singapura untuk dapat obat itu. Harganya pun luar biasa. Dokter memberi penjelasan, sekalipun obat itu dikenakan pun juga belum tentu sembuh dengan harga begitu tinggi. Tapi masih tidak mau tahu. Masih tidak mau tahu. Udah hampir 90, saya kira umurnya tua, udah nggak jelas bentuknya. Dia punya hak hidup tapi juga punya hak mati loh. Jangan berpikir seakan-akan hidup ini terus bisa dijalani. Ada titik akhirnya. Dan ketika kita sampai titik akhir itu tidak dapat diperpanjang. Titik akhir itu seperti raksasa yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Dan tidak ada cara untuk mencegah hal itu. Maka sikap yang paling bijaksana adalah bagaimana kita berusaha menyongsong titik akhir hidup kita dengan sukacita. Jadi kita buat titik akhir yang menakutkan itu jadi titik akhir yang membahagiakan. Dengan cara inilah kita mengumpulkan harta di surga. Suatu hari pasti kita menyaksikan, pasti ada hitungannya. Seberapa banyak yang telah kita kerjakan selama hidup untuk mengumpulkan harta di surga, untuk berusaha menjadi seperti Tuhan Yesus, untuk berusaha menyenangkan hati Bapa di surga. Pasti ada. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Roma 14 ayat 12, 2 Korintus 5, 9 dan 10. Seperti sebuah perumpamaan di dalam Matius 25 14-30. Talenta yang diberikan itu akan dimintai pertanggungjawab. Talenta itu bukan bakat. Talenta itu adalah kemampuan yang diberikan untuk bisa bermoral seperti Allah. Kemampuan itu kalau tidak Anda kembangkan, mati. Makanya yang mengembangkan talenta Tuhan menambahkan, betul? Yang tidak mengembangkan apapun yang ada padanya diambil. Jadi orang yang tidak mengembangkan potensi itu malah diambil daripadanya. Jadi minus. Tapi yang mengembangkan diberi lebih banyak. Dia akan mengembangkan luar biasa. Ada orang yang makin increase, makin tinggi gitu. Ada orang yang makin anjlok. Seberapa kita sungguh-sungguh berjuang untuk mengikuti jejak Tuhan, hidup seperti Tuhan hidup, itu yang akan diperhitungkan, saudara. Bukan kalau pendeta lebih punya privilege. Enggak, saudaraku. Seberapa orang menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan semua kita memiliki potensi yang sama, diberi Tuhan kemampuan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Bangun tidur, sibukkan Anda untuk hal ini. Sibukkan. Menarik. Menyenangkan nanti. Walaupun kadang-kadang meleset. Aduh, masih meleset juga. Balik lagi. Ketika Tuhan memberikan kita pagi hari yang baru, Anda akan merasakan betapa berharganya hari itu. Nanti sampai jam 10 pagi kita masih merasakan kehadirannya, betapa indahnya hidup tidak bercacat itu, betapa indahnya hidup tidak bercela. Nyambung lagi sampai jam 2, aduh aku tidak punya salah sama sekali. Betapa indahnya menit-menit itu. Coba nikmati, saudaraku, hayati itu, betapa indahnya hidup. Nah, Anda kan bisa mengerti maksud saya. Titik akhir hidupmu menjadi titik akhir yang menyenangkan.
Kalau dulu kita takut, kita gentar, sekarang kita senang. Jadi kalau saudara memang menolak untuk berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus, Anda memang berarti menolak Tuhan Yesus. Jangan berpikir bahwa saudara sudah menerima Tuhan Yesus hanya karena saudara percaya dengan akal, setuju dengan pikiran bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Anda pikir Tuhan senang begitu? Anda suap dengan, aku percaya padamu Tuhan, kau Juru Selamat. Engkau Tuhan, aku percaya. Aku nggak kedukun, aku nggak beragama lain, aku beragama Kristen. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Pasti Tuhan berkata, kalau aku Tuhan dan Juru Selamatmu, ikuti jejakku. Ya nggak usah gitulah Tuhan, aku percaya saja. Nggak ada paketnya itu. Halo, paketnya adalah kamu ikuti jejakku. Karena tidak ada yang dipercayai Tuhan untuk menspeedo, untuk mempercepat kedatangan Tuhan kecuali kita. Kitalah yang dipercayai Tuhan untuk mempercepat kedatangannya. Betapa hebat. Lalu kalau saudara bisa berpikir begini, saya orang yang sedang ditunggu-tunggu. Saya orang yang sedang ditunggu-tunggu untuk menggenapi jumlah itu. Jangan-jangan saya orang terakhir. Kalau bukan aku orang terakhir, orang ini yang terakhir. Aku garap dia supaya dia menjadi corpus delicti. Dia sudah kita garap, jangan-jangan dia orang yang terakhir. Kita garap lagi. Betapa sangat disayangkan kalau kesempatan yang sangat berharga ini disia-siakan. Hanya untuk segala sesuatu yang bisa dimakan oleh nyengat dan karat, yang pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Saudaraku, betapa menyedihkan. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu panggilan, tapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab yang tidak boleh dihindari. Sebab keberhasilan hidup seirama dengan Tuhan Yesus menentukan juga penggenapan rencana Allah atas dunia ini. Betapa hebatnya kehormatan ini, supaya kita menjadi saudara bagi Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu ayat itu luar biasa, menjadi yang sulung. Bukan cuma diakui jadi saudara saja. Kan kalau baca Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus, dan menjadi yang sulung. Harus digarap dulu supaya serupa, setelah serupa baru menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Saya berkali-kali berpikir begini, saudara. Berkali-kali berpikir begini. Berapa orang ya yang memikirkan hal ini dengan serius? Kok hampir tidak ada ya? Lalu saya merasa diri saya juga seperti konyol. Aku di track yang benar enggak sih? Gitu. Jangan aku berfantasi nih. Tapi kalau sudah melihat firman Tuhan seperti ini, kita enggak bisa menyangkal bahwa memang kita dipanggil sempurna seperti Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus sebagai gambarannya. Tidak bisa disangkal. Menggenapi rencana Allah artinya jumlah corpus delicti genap. Wahyu 6:11. Bahwa hanya kitalah orang-orang yang bisa mengalahkan iblis, darah anak domba, dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa. Tidak bisa disangkal lagi. Nah, masalahnya kita hampir tidak menemukan orang berpikir begitu. Nggak usah saudara deh, saya deh yang berkiprah di pelayanan di tengah-tengah kumpulan para pendeta sekolah Alkitab, dosen sekolah Alkitab, hampir tidak pernah saya menemukan itu. Dan terus terang yang belum, kecuali diri saya sendiri. Makanya saya juga jadi bingung, aku di track yang bener nggak nih gitu, atau saya sedang berfantasi. Makanya ada fase-fase di mana saya stres gitu. Aduh, saya di track yang bener enggak nih sebenarnya. Lalu kalau tidak begitu, lalu ngapain nih jadi orang Kristen ya? Biar kaya. Oh, untuk kaya mesti kerja keras. Biar sehat,
untuk sehat, jaga pola makan hidup yang baik. Lalu buat apa? Biar baik. Banyak orang sudah jadi baik. Harus seperti Tuhan Yesus yang bagaimana? Cerdas rohnya, mengerti hati Bapa. Udah tahu, oh mesti begini. Tapi kok nggak pernah dulu saya diajarin orang tuh sampai seperti ini. Kalau saya masih muda, umur 25, 24 tahun, digebuk dengan firman seperti ini, ya hari ini saya betapa indahnya. Udah terlambat hampir, saudaraku. Masih bersama saya, saudara? Amin. Nah makanya Bapak Ibu dengan sisa waktu yang ada ini mesti mengejar ketinggalannya habis-habisan. Nanti baru mengerti betapa bengkoknya kita itu, bengkoknya kita, betapa sulitnya kita lurus. Saya belum sempurna, saudara, tapi saya bicara ini tulus. Saya belum mencapai apa yang saya ucapkan semua ini, tapi saya bicara tulus bahwa ini benar dan saya sedang belajar untuk masuk wilayah ini. Dunia bergolak apa terserah, tapi saya percaya ada kehidupan di balik kematian. Dan aku percaya bahwa Dia ingin mendapati aku seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Sesulit bagaimana sih, semisteri gimana pun, aku mau mengenal Tuhan Yesus. Aku mau mencontoh cara hidupnya. Makanya kalau saya lihat orang-orang yang tenggelam dengan sukacita dunia, tenggelam dengan dunia ini, marah iya, kasihan iya, males ngurusinnya. Kamu diurusin tapi kamu tidak pernah mau selamat, buat apaan ngurusin kamu? Saya makin yakin dan menghayati ada kehidupan di balik kematian. Itu memindahkan hati di surga. Udah kita pindahkan, menghayati. Bukan hanya percaya-percaya saja, tapi sudah menghayati. Kita yang mendapat panggilan itu punya tanggung jawab menjadi korpus delicti. Betapa hebat kalau saudara itu mau mengerti, mau nerima, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang ada di sini, remaja-remaja, mau. Coba Anda bayangkan deh, Anda mau petentang-petenteng, mau hebat bagaimana, jegrek Anda mati. You mau apa? Hah? Jadi yatim piatu, lontang-lantung, tidak jelas siapa yang jemput. Gendruwo. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita dijemput Tuhan, betapa indahnya. Itu kan nanti Pak. Justru sekarang ini waktunya. Nanti nggak ada waktu buat persiapan diri. Jangan tentang-petenteng. Anda bukan siapa-siapa. Dengan genap jumlah orang percaya seperti Tuhan Yesus, maka rencana Allah membangun kerajaannya dapat segera terrealisir. Dan orang-orang yang membangun kerajaan Allah ini pada pejabat-pejabatnya. Halo? Yaitu mereka yang menderita bersama-sama dengan Tuhan. Roma 8:17. Mereka juga yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nggak mungkin orang yang nggak punya andil sama sekali dalam pendirian kerajaan itu lalu dimuliakan. Enggak. Yang menderita. Nah, banyak orang sibuk mewujudkan cita-citanya sendiri, tetapi tidak memperdulikan rencana Allah yang besar atas keselamatan umat manusia dan tegaknya kerajaan Allah. Orang-orang seperti ini tidak layak menjadi anak Allah. Dia sibuk dengan cita-citanya sendiri, dengan obsesi-obsesinya sendiri. Bagaimana hidup wajar seperti manusia lain. Ia tidak peduli dengan keselamatan manusia lain dan tegaknya kerajaan Allah. Ingat ya, keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangannya, bukan hanya jadi orang Kristen, tapi bagaimana menjadi manusia Allah, man of God, dan tegaknya kerajaan Allah jika jumlah korpus delicti genap. Nah, beban yang benar itu seperti itu. Kan selama ini kita sering mendengar orang berkata begini, beban, ya kan? Saya terbeban. Apa beban di situ? Beban itu apa? Oh, saya terbeban menginjili daerah Mentawai. Saya terbeban bangun rumah yatim piatu. Saya terbeban mau bikin proyek ini. Boleh, bukan tidak boleh. Tetapi endingnya itu apa?
Mau dibawa kemana? Saya setuju kita punya proyek yatim piatu, fakir miskin, janda-janda, orang yang sekolah, disekolahkan, apalagi. Boleh. Tapi endingnya kemana? Muaranya mau kemana? Muaranya haruslah kerajaan Allah, saudaraku. Kalau tidak, jadi kesenangan kita, jadi game. Anda pasti mencari keuntungan di situ, bukan keuntungan duit, minimal kesenangan. Anda punya mainan di situ. Saya mengerti benar bahwa pelayanan itu memiliki begitu banyak peluang untuk disalahgunakan. Bagaimanapun saya bisa mengambil keuntungan dari pelayanan ini. Bagaimanapun. Ada kemungkinan, saudaraku, punya peluang untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita bagaimana menjadi corpus delicti dan menolong orang jadi corpus delicti, you nggak ada peluang untuk cari keuntungan. Dua ini nggak ada. You berusaha jadi corpus delicti sempurna seperti Bapa di surga, seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, menolong orang lain juga jadi corpus delicti. Nggak ada peluang cari keuntungan di situ. Nggak ada. Kita sibuk beban. Aku punya terbeban ini. Beban apa? Kalau pendeta seperti saya ini, apa aktivitasnya kalau bukan misi, lalu bikin kegiatan sosial? Minimal dia kecipratan di situ, halo? Dia eksis, halo? Jadi sambuan di situ, betul nggak? Jadi sambuan di situ. Bukan nggak boleh bikin kegiatan-kegiatan itu, bukan nggak boleh. Tapi saya masih mendapatkan peluang untuk mencari keuntungan, jadi sambuan saya di situ. Ada benefit saya di situ. Tapi kalau orang berusaha bagaimana jadi corpus delicti, sempurna seperti Tuhan Yesus, dan menolong orang lain untuk sempurna seperti dia, nggak ada peluang. Ayo, peluang apa coba? Saya mengatakan ini bukan tidak setuju Anda punya beban kegiatan misi atau penginjilan atau diakonia atau sosial. Bukan, tidak boleh. Pelayanan kita harus holistik. Tapi kita harus memiliki arah yang jelas. Endingnya kemana? Kalau sekarang kita memikirkan anak-anak remaja, anak-anak muda, seperti pertemuan beberapa hari waktu yang lalu, saya kumpulkan para aktivis untuk memikirkan sekolah minggu remaja, pemuda, dewasa muda. Dunia ini jahat sekali. Bagaimana anak ini sebelum diracuni, kita kasih kebenaran. Endingnya apa? Corpus delicti. 15 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kita tidak ada. Siapa yang meneruskan pekerjaan ini? Kita mesti memikirkan 5 tahun ke depan jadi apa anak-anak kita, 10 tahun lagi jadi apa anak-anak kita. Dengan serius, punya program yang jelas, kegiatan yang jelas. Nah, berapa banyak orang yang punya kepedulian seperti ini, saudaraku, yang berani mempertaruhkan hidupnya tanpa batas untuk itu. Saya baru menyadari, saudara, untuk mendapatkan pengakuan hamba Tuhan itu bukan mahal, sangat mahal. Coba di sini ada hamba-hamba Tuhan, coba nanti you tanya sama Tuhan, Tuhan aku hambamu enggak? Coba tanya. Saya sudah memperkarakan itu. Aku layak enggak disebut hamba Tuhan itu? Anda masih bersama saya? Begitu mudah kita ngaku hamba Tuhan, untuk menyebut orang lain hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan itu mahal rupanya harganya. Sangat mahal. Orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya demi kepentingan majikannya, seakan-akan Bapak atau Tuhan Yesus baru berkata, ya aku akui kamu hambaku, aku akui. Yang cinta mati untuk Tuhan, yang rela buat apa saja untuk Tuhan, yang tanpa menurut upah sama sekali untuk membela kepentingannya, Tuhan baru berkata, aku senang kau hambaku. Saudara, saya tidak mengarang. Saya ingin punya pengakuan itu dari Tuhan. Saya mati-matian, saudara. Saya rindu punya pengakuan itu. Makanya Tuhan sudah mengajarkan banyak juga ya. Kalau saya banyak berdoa, banyak ngomong maksud saya, seakan-akan Tuhan bilang begini, cangkemmu. Kasarnya gini, bacotmu. Mulutmu, diem. Lakukan aja. Buktikan. Makanya ya mulai belajar. Ya, nggak banyak ngomong.
Kelakuanku yang membuktikan aku mencintai Tuhan. Kelakuanku menjawab dan menunjukkan isi doaku. Amin.